Ya, kita nyambung lagi. Stand Up Comedy Battle of Komik. Ini dia komiknya tadi 4 yang udah maju 2. Sekarang tinggal 2 lagi. Siapa yang belum? Oke, kita sambut Stanley. Buset, berat ini. Gue didampingi oleh penyiar-penyiar hebat. Sis NS lo bayangin, gila siarannya dulu. Siapa yang dengerin dia dulu? Ki Hajar Dewantoro nganterin anak sekolah dengerin dia dulu. Iya loh. Aduh gila, jadi penyiar. Gue udah 12 tahun jadi penyiar di radio. Kenapa? Ya mungkin bisa dibilang sebagai gue adalah salah satu penyiar yang cakep ya di radio ya. Asik, asik. Ada masalah? Asik. Tanya Temon. Ada masalah apa? Ada banget pengen nonjok lo. Kata orang ini, penyiar itu suara doang bagus, mukanya jelek. Katanya bilang, dapat julukan Sultan Muktan. Woi keren, Sultan men. Sultan Muktan, suara ketan, muka setan. Kalau Riko enggak, Sultan Mublis, suara setan, muka iblis. Tak gantian bos, gantian. Oke, tepuk tangan buat Riko dong boleh. Iya sedihnya ya penyiar selalu disepelekan lah ya kan. Cuma suara doang yang bagus katanya. Padahal banyak juga pendengar yang jelek. Gue sering dulu. Banyak. Dan kita nggak komplain. Iya kita nggak komplain. Dulu malam-malam, wih suaranya bagus sih pendengar. Langsung suka ngeladenin telepon tuh. Wih jadi kamu datang ke studio. Bener nggak apa-apa nih? Iya nggak apa-apa, bawa makanan ya? Iya oke. Datang ke studio ya kan. Gitu udah gue ketemu. Datang dia udah, astagfirullahaladzim. Steny ya? Bukan saya. Oh iya, saya panggilnya Steny ya. Ini Stan, ada teman lo. Oke ya dadah. Bukan hanya penyiar, yang mukanya jelek banyak juga pendengar mukanya jelek, ya kan? Bahkan ada nih ya, penyiar favorit gue nih dulu nih. Dia siaran di salah satu radio anak muda, padahal dia udah bokap-bokap ya. Iya kan? Terus dia pacaran sama pendengarnya. Namanya pendengarnya itu Sandrina Malakiano kalau nggak salah. Hei. Itu iya, Bang Ian. kisah nyata emang? Kisah nyata, terus story dulu. Terus story. Duduk dulu. Sebelum ketawa-ketawa sedih-sedihan dulu lah. Iya makanya. Dia bilang jalan. Si lakinya nih. Oh lu lakinya? Lakinya. Yang kenapa sih kamu 3 bulan pertama ini kalau ketemu saya jalannya merem mulu. Ya habis gimana kamu lebih enak didengerin dibanding diliatin. Begitu. Syarat utama penyiar adalah memiliki suara, vokal yang bagus. Ya, tidak boleh cacat vokal atau cadel kecuali lo Riko Ceper. Itu dia salah penyiar. Riko Ceper. Udah deh, terima kasih. Saya bisa. Riko, lo mesti balas tuh tadi. Udah siap pembalasannya? Saya mah ikhlas. Kunci. Pencet. Oke, tepuk tangan lagi buat Stanley. Sekarang kita sambut Riko Ceper. Tunggu. Sekali lagi, Riko Ceper. Riko udah tua kan jadi gini. Aduh. Wis anjir. Emang Dani doang. Boleh pinjam kursi mas? Bisa pinjam kursi? Ya. Udah dia ya. Karena saya dari tadi dibully. Jadi mana? Woi, gagah. Riko Ceper. Puas hidup loh. Riko Ceper. Memang lidah gue mengandung getaran. Makanya wanita kalau denger gue siaran biasanya Anda puas saya lemas. Saya siaran waktu itu SMA kelas 2. Langsung pertama di Radio Masis. Dan dia nerima saya bukan karena bagus. Tapi lebih pada dasar iba dan kasihan. Pada tahun 90-an penyiar tidak boleh cacat vokal. Betul?
A, B, C, D, A, I, U, E, nya masih jelas. Saya R susah ketika itu. Jadi ajang pelecehan. Makanya ketika ada suatu acara dibaca, Riko ini pemerintah melakukan pengendalian terhadap minyak tanah. Tapi pengendalian tolong diganti dengan pengontrolan. Deg-degannya setengah mati. Sumpah gitu ya. Makanya saya mesti banyak cari kata. Ini 5.000 kok. Ya udah goceng aja. 10.000 ceban. Jadi akan lebih gampang. Saya siaran waktu itu pertama dapat siaran enak. Pertama bukan baca request lagu, tapi bacain orang kematian. Datang jauh-jauh bilang sama nyokap bokap gue, mah mau jadi penyiar. Oke, berapa gajinya? Sejam 5.000 goceng. Itu dikira baca request lagu kayak di radio lain, cuman baca kematian selama 3 bulan. Jadi suara gue direkam, ya setelah meninggal Bapak Setio CSNS dalam kondisi terlentang. Telah meninggal dengan selamat. Jadi itu lama banget selama 3 bulan. Kemudian saya siaran waktu itu pertama dapat bulan puasa ketika bulan Juli. Meladeni request. Yang paling repot ketika jam 1 siang ada yang minta request azan maghrib. Zaman dulu gue masih request ada Java Jive, zaman dulu ya Java Jive. Kemudian ada Singiku ya, yang tua ya tolong, oke. Mungkin dulu ada kayak Kahitna masih awal-awal modulus, tapi ketika dia request ajan maghrib bisa nggak mas jam 1 siang? Jam 1 siang, ntar nanti maghrib. Itu aja nanti tunggu ajannya belum datang orangnya. Siapa yang ajan? Ya Pak Saat itu. Pak Saat. Ya. Ya betul. Kalau di TV suka ada bacaan. Saat ajan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Si Saat rajin. Tolong balikin. Muter. Ah, ya oke. Salah loh. Oke, ini kok udah pada pulang? Oh, sini. Pokoknya kalau pesan saya buat para cowok atau cewek, seperti saya lihat ada cewek, boleh ke depan, Mbak. Coba, nah, menghadapi ke kiblat. Jalan-jalan ke Manado, jangan lupa mampir ke Minahasa. Kalau mau cari jodoh, pilih Riko Ceper yang perkasa. Terima kasih, selamat malam. Anterin dong. Gendong. Kamu gendong. Bener belum insaf emang nih pada. Dah. Oke, Riko sekali lagi tepuk tangan buat Riko Ceper. Kalau udah tua kasihan. Ya udah, mau dipotong apa, Mas? Cuci dulu yuk, Cin. Oke, kita udahan dulu. Stand up comedy Battle of Comedy. Dosa. Asik.